Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin kue semprit cuman 3 bahan aja. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan wadah. Masukkan 300 gram margarin, saya pakai Blue Band Cake and Cookies. Kemudian 220 gram susu kental manis. Kalau kalian suka manis boleh tambahkan 6 sendok makan gula halus. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan 500 gram tepung maizena. Tuangkan sebagian terlebih dahulu lalu aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan sisa tepung. Kalau kalian gak punya tepung maizena, boleh diganti pakai tepung terigu. Gunakan merek kunci biru. Setelah mulai tercampur merata, saya lanjut aduk menggunakan tangan untuk memastikan kalau adonannya sudah benar-benar tercampur merata. Usahakan jangan langsung mengenai tangan, gunakan sarung tangan seperti ini supaya adonannya tidak keras. Setelah adonannya sudah tercampur merata dan lembut, berarti tandanya ini siap untuk dicetak. Untuk cetakannya saya pakai cetakan bunga mawar seperti ini. Siapkan loyang, oles menggunakan margarin tipis-tipis secara merata keseluruhan. Kalau mau kalian alasi menggunakan kertas roti juga boleh. Masukkan secukupnya adonan ke dalam cetakan lalu semprotkan pelan-pelan di atas loyang.
Beri topping choco chips di bagian atasnya. Kalau mau kalian kasih topping choco chips warna-warni juga bisa. Setelah adonannya sudah disemprotkan di atas loyang, hasilnya seperti ini. Sebelumnya saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit. Ini dipanggang menggunakan api sedang cenderung kecil, kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit. Setiap 10 menit sekali loyangnya dipindah-pindah bertujuan supaya matangnya merata. Setelah matang merata, selanjutnya angkat. Tunggu hingga benar-benar dingin terlebih dahulu baru masukkan ke dalam toples. Satu resep ini dapatnya 6 toples ukuran 250 gram. Cocok banget untuk ide jualan, cemilan di rumah maupun ide bisnis saat menjelang lebaran. Dari penampilannya kelihatan kalau kue sempritnya ini bener-bener enak banget, renyah, bagian bawahnya nggak gosong sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, super renyah banget, manisnya pas, enak banget, recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin lidah kucing rainbow atau biasa orang itu nyebutnya lidah kucing pelangi. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 150 gram margarin dan 100 gram room butter. Untuk margarinnya saya pakai Blue Band Cake and Cookies. Kalau kalian mau pakai full margarin juga boleh, totalnya 250 gram. Lima 15 sendok makan gula halus, boleh ditambah atau dikurangin sesuai selera. Mixer menggunakan kecepatan maksimal kurang lebih sekitar 5 menit sampai mengembang dan putih pucat. Setelah adonannya sudah mengembang dan putih pucat, matikan mixernya. Masukkan 100 ml putih telur, kemudian mixer lagi sampai mengembang dan putih pucat. Setelah tercampur merata, mengembang dan putih pucat, matikan mixernya. Masukkan 2 sendok makan tepung maizena, 250 gram tepung terigu, saya pakai merek kunci biru, ayak untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Kemudian aduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas seperti ini pelan-pelan hingga tercampur merata.
Setelah adonannya sudah tercampur merata, bagi adonan menjadi 6 bagian sama rata, lalu beri pewarna makanan merah, kuning, oranye, hijau, biru, dan ungu. Kemudian siapkan cetakan lidah kucing, oles menggunakan margarin tipis-tipis secara merata keseluruhan. Masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga dan hasilnya seperti ini. Gunting sedikit bagian ujungnya lalu semprotkan pelan-pelan secara berurutan. Kalau mau warnanya kalian acak juga boleh, sesuai selera. Setelah adonannya sudah disemprotkan di atas loyang, hasilnya seperti ini, cantik banget, rainbow, pelangi. Sebelumnya saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit. Ini dipanggang kurang lebih sekitar 20 hingga 25 menit menggunakan api sedang cenderung kecil, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setiap 5 hingga 8 menit sekali loyangnya dipindah-pindah, bertujuan supaya matangnya bisa merata. Setelah matang merata, selanjutnya angkat. Tunggu hingga dingin terlebih dahulu, baru lepaskan dari cetakannya. Kemudian langsung masukkan ke dalam toples. Hasilnya cantik banget ya, warnanya nggak pucat, warna pelangi. Kalau warnanya mau kalian acak juga boleh dijadikan variasi, atau boleh berurutan seperti ini. Cocok banget untuk ide jualan cemilan di rumah maupun ide bisnis saat menjelang lebaran. Dijamin semuanya pasti suka karena warnanya benar-benar cantik banget. Bagian bawahnya nggak ada yang gosong sama sekali ya, matang merata. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Dari tampilannya kelihatan kalau lidah kucingnya ini benar-benar enak banget. Bagian bawahnya nggak gosong sama sekali. Dari patahannya kelihatan kalau lidah kucingnya ini benar-benar renyah banget. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini enak banget. Manisnya pas, warnanya cantik, krenyes-krenyes. Kalian harus wajib coba di rumah ya. Bikinnya pun sangat mudah, praktis, anti gagal, recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin kastengel potong. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 1 kilo margarin, saya pakai merek Blue Band Cake and Cookies. Tambahkan 200 gram butter. Kemudian tambahkan 2 kuning telur. Aduk sampai warnanya pucat. Kalau mau di mixer juga boleh. Mixer menggunakan kecepatan paling rendah, kurang lebih sekitar 1 menit. Setelah warnanya pucat, tambahkan keju parut, susu bubuk. Aduk menggunakan spatula atau centong nasi seperti ini supaya lebih mudah. Setelah tercampur merata, tambahkan 500 gram tepung maizena. Aduk lagi sampai tercampur merata. Saya pindah wadahnya lebih besar supaya mengaduknya lebih mudah. Setelah mulai tercampur merata, tuangkan 1,5 kilo tepung terigu. Saya pakai merek Kunci Biru. Tuangkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu sambil diaduk sampai tercampur merata. Jangan diuleni menggunakan tangan karena tangan kita kan panas, suhu kita kan panas. Nanti takutnya adonannya akan keras. Jadi diaduk pelan-pelan menggunakan spatula atau mixer sampai mulai tercampur merata. Baru kalau sudah selesai boleh diuleni sebentar untuk memastikan kalau adonannya sudah benar-benar tercampur merata. Setelah adonannya sudah lembut dan tercampur merata, ini siap untuk digunakan. Pindahkan ke alas kerja, pipihkan menggunakan rolling pin, boleh juga menggunakan botol atau gelas kaca. Saya lanjut menggunakan tangan, sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Selanjutnya rapikan bagian samping-sampingnya dengan cara dipotong menggunakan pisau tajam.
Kalau kalian gak punya pisau panjang seperti ini, boleh dipotong menggunakan penggaris. Setelah dirapikan bagian samping-sampingnya, selanjutnya potong memanjang pelan-pelan. Untuk olesannya saya pakai 6 sendok makan egg gloss pengganti kuning telur, 3 sendok makan minyak goreng, 3 sendok teh susu kental manis, dan 6 tetes pewarna makanan kuning telur. Setelah dioles dan diberi topping keju parut, selanjutnya tata di atas loyang. Maaf, saat mengoles dan menaburi keju parut, videonya nggak kerekam. Sebelumnya saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit. Panggang menggunakan api sedang cenderung kecil, kurang lebih sekitar 30-45 menit, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setiap 10-15 menit loyangnya dipindah-pindah bertujuan supaya matangnya merata. Setelah matang, selanjutnya angkat dari oven. Tunggu hingga dingin terlebih dahulu, baru tata di atas toples. Satu resep ini dapatnya 16 toples ukuran 250 gram. Kalau kalian mau buat setengah resep juga boleh, adonannya dibagi dua. Cara seperti ini cocok banget untuk ide jualan, hemat waktu, hemat tenaga, praktis. Saya buat sebanyak ini karena untuk ide jualan. Kalau kalian mau buat setengah resep boleh, adonannya tinggal dibagi dua. Nah, ini dia hasilnya, kastengel potongnya sudah jadi. Hasilnya cantik banget, rapi, hemat waktu, hemat tenaga. Cocok banget untuk ide jualan. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu.
Dari patahannya kelihatan kalau castangle-nya ini bener-bener super lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Kejunya berasa enak, gurih, enak banget. Langsung lumer di mulut. Aromanya juga wangi karena pakai butter. Recommended, kalian harus wajib coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin putri salju bulat. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 150 gram margarin, saya pakai Blue Band Cake and Cookies. ...35 rum butter. Kalau mau pakai full margarin juga boleh. Totalnya 185 gram. Kemudian 1 butir telur. Setengah bungkus susu bubuk. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan 50 gram gula halus atau setara 5 sendok makan. 5 sendok makan tepung maizena. Kemudian saya lanjut aduk menggunakan centong nasi sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan 25 sendok makan tepung terigu atau setara 250 gram. Tuangkan setengah bagian terlebih dahulu lalu aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan sisa tepung. Untuk tepung terigunya saya pakai merek Kunci Biru. Saya lanjut uleni sebentar menggunakan tangan untuk memastikan kalau adonannya sudah tercampur merata. Kalau adonannya sudah halus dan bisa dibentuk, berarti tandanya ini siap untuk dicetak. Siapkan sendok takar ukuran 7,5 mili. Jadi ini nanti adonannya nggak perlu ditimbang lagi ya. Ditakar menggunakan sendok seperti ini satu persatu. Kalau ditimbang beratnya sekitar 10 hingga 11 gram. Setelah adonannya sudah dicetak semuanya satu persatu menggunakan sendok takar, ambil satu adonan lalu bulatkan hingga adonannya benar-benar mulus seperti ini. Lalu tata di atas loyang. Untuk loyangnya nggak perlu dioles margarin terlebih dahulu ya, karena nggak bakalan lengket. Nah seperti ini.
Setelah ditata di atas loyang semuanya, sebelumnya saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit. Ini dipanggang kurang lebih sekitar 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setiap 10 menit sekali loyangnya dipindah-pindah bertujuan supaya matangnya bisa merata. Setelah matang merata, selanjutnya angkat. Dalam posisi masih panas langsung dibaluri ke dalam gula halus. Setelah dibaluri menggunakan gula halus, selanjutnya taburi menggunakan gula donat atau gula dingin dengan cara diayak seperti ini supaya bisa merata. Setelah cookiesnya benar-benar dingin, kemudian tata dan masukkan ke dalam toples. Nah, ini dia hasilnya, cookies putri saljunya sudah jadi. Satu resep ini dapatnya 530 gram. Hasilnya cantik banget, cocok banget untuk ide jualan, cemilan di rumah maupun bisnis saat lebaran. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Bagian bawahnya nggak gosong sama sekali ya, ngeprul banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, langsung lumer di mulut.
lumer banget, enak banget. Putri saljunya lembut banget, manisnya pas, cocok banget untuk ide jualan. Recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin kue kacang. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 500 gram selai kacang, usahakan gunakan selai kacang yang berkualitas bagus supaya nanti kue kacangnya rasanya akan enak. 2 sendok makan susu bubuk, 2 sendok teh garam, 250 gram gula halus, kalau suka manis boleh ditambah, 200 ml minyak goreng, kemudian aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan 2 sendok makan margarin. Untuk margarin yang saya pakai merek Blue Band Cake and Cookies. Kemudian aduk lagi sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan 500 gram tepung terigu. Saya pakai merek Kunci Biru. Tuangkan setengah bagian terlebih dahulu, lalu aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan sisa tepung. Setelah adonannya sudah tercampur merata dan bisa dibentuk, berarti tandanya ini siap untuk dicetak. Pindahkan ke alas kerja secukupnya. Gilas menggunakan rolling pin, boleh juga menggunakan botol kaca atau gelas kaca. Selanjutnya cetak adonan satu persatu. Untuk bentuk cetakannya bebas, saya pakai bentuk bunga. Kalau cetakan kalian lengket, boleh dicelupkan ke dalam tepung terigu terlebih dahulu.
Setelah adonannya dicetak, tata di atas loyang. Loyangnya nggak perlu dioles margarin terlebih dahulu ya, karena nggak bakalan lengket. Sebagian adonannya ada yang saya cetak bentuk love seperti ini, bebas. Nah ini dia hasilnya, satu resep ini dapatnya 3 loyang. Siapkan 2 kuning telur, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng dan sedikit pewarna makanan kuning tua. Oles di atas permukaan adonan pelan-pelan, lalu taburi menggunakan wijen. Kalau kalian gak suka wijennya boleh di skip. Setelah semuanya sudah dioles menggunakan kuning telur dan ditaburi wijen, selanjutnya ini siap untuk kita oven. Sebelumnya saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit. Ini di oven menggunakan api sedang cenderung kecil, kurang lebih sekitar 30 menit, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setiap 10 menit sekali loyangnya dipindah-pindah supaya matangnya bisa merata. Setelah matang merata, selanjutnya angkat. Tunggu hingga dingin terlebih dahulu, baru tata di dalam toples. Nah ini dia hasilnya, resep kue kacang takaran 500 gram tepung terigu tanpa kacang sudah jadi. Rasanya enak banget, praktis. Jadi kalian gak perlu ngesangrai dan ngeblender kacang lagi. Lebih praktis pakai selai kacang, aromanya juga lebih kuat, lebih wangi. Lebih cepat juga, menghemat waktu, menghemat tenaga. Recommended kalian kalau untuk ide jualan di waktu lebaran atau menjelang Idul Adha, Idul Fitri, bebas. Atau hari-hari biasa mau usaha jualan kue kacang, resep ini cocok banget untuk kalian. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Bagian bawahnya gak gosong sama sekali, ketebalannya selebar kuku jari. Nah seperti ini ya bagian belakangnya juga. Dari patahannya kelihatan kalau kue kacangnya ini renyah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Langsung lumer di mulut, manisnya pas, aroma kacangnya kuat banget, wangi banget. Recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin nastar keju. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih.
Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram margarin, saya pakai Royal Palmia Butter. Kalau mau di mix pakai room butter seperti ini juga boleh. Perbandingannya ini saya pakai margarinnya 200 gram dan room butternya pakai 50 gram. Kemudian ada 3 kuning telur. Kemudian aduk menggunakan whisk sampai margarinnya lembut dan tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan 100 gram keju parut, 5 sendok makan gula halus, 5 sendok makan susu bubuk, saya pakai merek Denkau. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Setelah sudah tercampur merata seperti ini, masukkan 370 gram tepung terigu, saya pakai merek Kunci Biru atau setara 37 sendok makan cembung. Tuangkan setengah bagian terlebih dahulu lalu aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan sisa tepung. Usahakan mengaduknya jangan langsung mengenai tangan ya. Kalaupun langsung diaduk pakai tangan itu boleh, tapi usahakan gunakan sarung tangan karena suhu kita kan panas, nanti takutnya adonannya bisa keras. Setelah adonannya sudah tercampur merata seperti ini, sudah lembut, berarti tandanya ini siap untuk dibulatkan. Siapkan sendok takar untuk mempermudah, jadi nggak perlu ditimbang lagi. Ini beratnya kurang lebih sekitar 10-11 gram. Untuk isian selai nanasnya beratnya kurang lebih sekitar 3-5 gram. Ditakar satu persatu seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah adonannya sudah ditakar semuanya, kemudian siapkan loyang. Loyangnya nggak perlu dioles margarin terlebih dahulu ya, karena nanti kalau kalian oles margarin saat mengoles kuning telur di bagian permukaan adonan nastar, takutnya akan bergerak dan bergeser-geser. Jadi tanpa perlu dioles margarin untuk loyangnya. Ambil satu adonan lalu bulatkan, pipihkan, isi dengan selai nanas. Untuk resep selai nanasnya sudah saya posting di video sebelumnya, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi linknya. Kemudian tutup, rapikan, bulatkan kembali hingga adonannya benar-benar mulus. Nah, seperti ini ya, lakukan dengan cara yang sama hingga selesai.
Setelah ditata di atas loyang, hasilnya seperti ini. Sebelumnya saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit, dipanggang menggunakan api sedang cenderung kecil kurang lebih sekitar 30 menit, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setiap 10 menit sekali loyangnya dipindah-pindah bertujuan supaya matangnya bisa merata. Untuk bahan olesannya saya pakai 2 kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan 2 tetes pewarna makanan kuning telur. Oles di atas permukaan adonan. Setelah itu taburi menggunakan keju parut. Lakukan dengan cara yang sama seperti ini hingga selesai. Setelah dioles menggunakan kuning telur dan ditaburi menggunakan keju parut, panggang kembali kurang lebih sekitar 5-7 menit hingga permukaannya agak kering. Setelah matang, angkat dari oven, tunggu hingga benar-benar dingin terlebih dahulu, baru masukkan ke dalam toples. Nah, ini dia hasilnya. Nastar kejunya sudah jadi. Hasilnya cantik banget. Bagian bawahnya nggak gosong sama sekali ya, kecoklatan merata. Kelihatan dari teksturnya ini bener-bener ngeprul banget, lembut banget, karena ini tadi saya mix menggunakan room butter. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, rasanya premium, gak kalah enak sama nastar keju yang dijual di toko-toko. Cocok banget untuk ide jualan, ide bisnis saat lebaran. Dijamin enak banget, kalian harus wajib coba di rumah ya. Isiannya pun besar, lumer banget, bener-bener ngeprul banget. Ini enak banget, sangat-sangat premium. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Oktavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin kue kacang. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 350 gram gula halus, boleh ditambah atau dikurangin sesuai selera. 500 gram selai kacang, usahakan gunakan selai kacang yang berkualitas bagus supaya nanti kue kacangnya rasanya akan enak. Seperempat sendok teh garam,
300 ml minyak goreng, kemudian ini diaduk sampai benar-benar tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan 650 gram tepung terigu. Tuangkan setengah bagian terlebih dahulu, lalu aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan sisa tepung. Untuk tepung terigunya saya pakai merek kunci biru. Setelah adonannya sudah tercampur merata dan bisa dibentuk, berarti tandanya ini siap untuk digunakan. Kemudian bagi adonan menjadi dua bagian sama rata, karena yang pertama ini akan saya bulatkan dan yang kedua nanti akan saya cetak. Untuk mempermudah membulatkannya akan saya cetak terlebih dahulu menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili. Kalau ditimbang beratnya sekitar 10 hingga 11 gram. Nah, seperti ini ya. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah adonannya sudah dicetak semuanya, kemudian bulatkan satu persatu hingga adonannya benar-benar mulus. Contohnya seperti ini. Lalu kemudian tata di atas loyang. Loyangnya nggak perlu dioles margarin terlebih dahulu ya, karena nggak bakalan lengket. Lakukan dengan cara yang sama seperti ini hingga selesai. Setelah dibulatkan semuanya, kalau sudah sisihkan terlebih dahulu. Untuk setengah bagian adonannya ini dipipihkan menggunakan rolling pin. Kalau nggak punya boleh pakai botol kaca atau gelas kaca. Setelah adonannya sudah dipipihkan, untuk ketebalannya dikira-kira aja ya, kurang lebih sekitar 1 cm. Lalu ini dicetak menggunakan cetakan seperti ini. Saya pakai bentuk love, kalau mau pakai bentuk lain juga boleh. Kalau cetakan kalian lengket, boleh dicelupkan terlebih dahulu ke dalam tepung terigu. Setelah dicetak semuanya, kemudian ambil menggunakan spatula plastik tipis seperti ini supaya mempermudah, dan lalu tata di atas loyang. Loyangnya nggak perlu dioles margarin terlebih dahulu ya, karena nggak bakalan lengket.
Setelah ditata di atas loyang, untuk bahan olesannya saya pakai 2 kuning telur, 2 sendok teh minyak goreng, dan sedikit pewarna makanan oranye. Kalau kalian mau pakai pewarna makanan kuning juga boleh. Oleskan di atas permukaan adonan kue kacang. Nah, seperti ini ya. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Untuk mempercantik kue kacangnya akan saya hias sedikit menggunakan wijen hitam dan putih di bagian atasnya seperti ini. Kalau nggak punya atau nggak suka boleh di skip. Kalau nggak dikasih wijen juga nggak apa-apa, hasilnya seperti ini ya. Sebelumnya saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit. Ini dipanggang kurang lebih sekitar 20 hingga 25 menit menggunakan api sedang cenderung kecil, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setiap 5 hingga 7 menit sekali loyangnya dipindah-pindah. Tujuannya supaya kue kacangnya bisa matang merata. Sembari menunggu kue kacangnya matang, haluskan 1 bungkus biskuit Marie dengan cara di blender. Setelah di blender, kemudian tuangkan ke dalam piring atau wadah besar. Setelah kue kacangnya matang, dalam posisi masih panas, langsung baluri ke dalam biskuit Marie-nya supaya bisa nempel. Karena kalau kue kacangnya sudah dingin, kalian baluri ke dalam biskuit Marie-nya, takutnya nggak bisa nempel. Jadi posisi masih panas harus langsung dibaluri ke dalam biskuit Marie-nya ya. Kalau tangan kalian kepanasan, boleh pakai sarung tangan plastik seperti ini. Bagian bawahnya nggak gosong sama sekali ya, matang merata. Hasilnya cantik banget. Setelah dibaluri ke dalam biskuit Marie, tunggu hingga benar-benar dingin terlebih dahulu, baru masukkan ke dalam toples. Untuk kue kacang loaf-nya juga sama ya. Setelah matang kemudian angkat, tunggu hingga benar-benar dingin terlebih dahulu, baru masukkan ke dalam toples. Nah, ini dia hasilnya. Kue kacangnya benar-benar cantik banget. Satu adonan bisa dijadikan 2 variasi kue kacang. Cocok banget untuk ide jualan cemilan di rumah, atau bisa juga untuk ide bisnis saat lebaran. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Bagian bawahnya nggak gosong sama sekali ya, matang merata. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, langsung lumer di mulut, manisnya pas. Buat kalian yang gak suka terlalu manis, boleh gulanya dikurangin. Hasilnya bener-bener enak banget, lumer di mulut. Kacangnya berasa enak banget, gak kalah enak sama kue kacang yang dijual di toko-toko. Kalian harus wajib recook di rumah ya. Kemudian aku mau coba yang biskuit Marie-nya. Ini enak banget, langsung lumer meleleh di mulut. Jadi kue kacangnya ini rasanya lumer banget. Berasa makan putri salju, cuman ini versi kacang.
Jadi kue kacang enak enggaknya itu dilihat dari selai kacangnya. Usahakan pakai selai kacang yang bermerek atau yang berkualitas bagus ya. Jadi dijamin rasanya bakalan enak. Boleh pakai merek Nutella, Skippy, atau merek Morin sesuai selera. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.